Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Febrianti dengan NIM 4101418094, Rombel B, Pendidikan Matematika FMIPA UNES. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kelayakan proyek. Tujuan evaluasi kelayakan proyek itu untuk menilai apakah proyek tersebut dapat layak dijalankan atau tidak, atau studi kelayakan proyek dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang dan sebagai problem atau arahan terhadap suatu proyek yang akan dijalankan. Sebagai contohnya, saya akan mengambil pada jurnal yang berjudul Kajian Studi Kelayakan Proyek CV Indo Abadi Properti Medan. Nah, di sini dengan anggaran biaya atau investasinya 10.840.100.000 dan perkiraan laba proyeknya yaitu 4.839.900.000. Nah, untuk melihat kelayakan proyek, saya menggunakan 3 metode, yaitu metode payback period, net present value atau NPV, probability index atau PI. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan metode payback period. Nah, yang digunakan itu diketahui investasinya, umur ekonomisnya, pendapatan, R, dan penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus atau sama semuanya pada tahun ke tahun. Yang pertama akan mencari EAT-nya, itu pendapatan dibagi dengan umur ekonomisnya, maka diperoleh 1.045.333.333. Karena metodenya garis lurus, maka sama semuanya. Untuk penyusutan investasi dibagi dengan umur ekonomis. Terus untuk kas bersihnya itu penjumlahan antara EAT dan penyusutan. Untuk DF-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus R-nya itu 8%, dipangkatkan dengan N. Kan di sini dengan N1 tahun pertama dan seterusnya. Diperoleh untuk PV-nya yaitu gas bersih atau proses dikali dengan DP. Dengan jumlah prosesnya, gas bersihnya itu gas bersih
Kita lihat untuk payback itu investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas bersih tahunan. Itu PP sama dengan maka untuk PP-nya itu tadi kan investasi per kas bersih tahunan. Nah, investasinya yaitu dibagi dengan tahunan, kan sama aja karena menggunakan garis lurus, maka diperoleh PP-nya 6,1. Karena ini dalam bertahun, maka saya kalikan dengan 12, diperoleh jadi PP-nya itu 73,54 atau jika dibulatkan maka 74 bulan. Atau 74 dibagi dengan 12. Maka diperoleh 6 tahun 2 bulan. Yaitu NPV itu sama dengan PV kas bersih jumlah PV kas bersih yaitu ini dikurangi dengan PV investasi, maka diperoleh ini NPV sama NPV dengan kriteria jika NPV-nya lebih besar sama dengan 0, maka proyek layak dijalankan. Dan di sini NPV-nya lebih besar sama dengan 0, maka proyeknya layak dijalankan. Di sini begitu pula dengan yang pertama tadi, dengan PP itu kriterianya apabila PP minimum lebih kecil dari PP period maksimum, maka proyek dapat dijalankan. Selanjutnya saya akan menghitung dengan perhitungan probability index atau PI, yaitu dengan rumus PI sama dengan rumus PI sama dengan delta PV kas bersih per delta PV investasi dikali dengan 100%. Dengan kriterianya PI lebih besar sama dengan 0, maka proyek layak, atau PI kurang dari 1, maka proyeknya tidak layak. Selanjutnya saya menghitung dengan PI. PI itu sama dengan sigma PV per kas bersih, yaitu ini tadi dibagi dengan dikali dengan 100 kali 100%, diperoleh 1,39 atau 1,4 kali. Dengan kriterianya maka memenuhi dengan PI lebih besar sama dengan 1, maka proyek layak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.